underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, anggota Bawaslu Jawa Tengah menghimbau warga tidak tergiur dengan bantuan yang menyertakan ajakan memilih calon atau partai dalam pemilu 2024 nanti. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin kan kita sempat dengar ya, kita juga kaget. Katanya di dalam tempat ibadah, masjid ya, Betul. itu di daerah mana itu, ada pembagian amplop. Wah, isinya kalau nggak salah 300.000 loh, ya, lumayan. Orang ikut beribadah, pulangnya disangoni amplop. Ya. Nah, pada saat itu beritanya adalah amplop itu ada simbol-simbol dari partai tertentu. Nah ini sekarang Bawaslu juga menjadi sewot ya. Ini kira-kira apa? Ya. Katanya tidak boleh kampanye di dalam tempat ibadah. Betul. Masjid itu nggak boleh buat kampanye ya. Tapi sekarang kalau ada yang bagi amplop ini gimana? Nah sekarang kan belum masanya kampanye, maka juga dipertanyakan. Nah itu kan tidak termasuk kampanye. Ya bang, belum masanya kampanye, kan begitu kan? Nah ini jadi ribut ya. Nah, sebaliknya itu oknum dari partai tertentu yang memberikan amplop itu juga mengatakan, loh ini bukan kampanye, ini adalah infak. Ya, seperti diketahui kan menjelang Lebaran ini kan banyak orang yang punya uang itu membagikan sedekah. Betul. Ada yang buka bersama. Betul. Ya misalnya masjid mau melakukan buka bersama itu dia nyumbang 2.000 nasi bungkus ya, minuman berapa ribu botol misalnya begitu kan bagus sekali ya. Memang ini ajaran agama kan begitu ya, membagi pada sesama ya, yang kaya membagikan sedikit hartanya yang namanya infak tadi itu. Nah, untuk infak itu kan boleh nggak cuman barang atau minuman kan? Betul. Boleh kan dalam bentuk uang kan boleh. Nah, makanya yang bagi-bagi itu mengatakan nah ini infak. Ya. Jadi nggak bisa disalahkan. Nah, ini kan jadi bingung. Sebenarnya kenapa sih Om Bob bisa ribut terus seperti itu? Ya, ini karena peraturan dari KPU kita ini kurang tegas. Hitam putih. Ya maka bisa dianggap ini bukan kampanye tapi pembagian zakat. Ya kan? Nah ini gimana? Mestinya aturlah pakai peraturan yang tegas. Ya contoh yang sudah dijelaskan itu adalah yang di dalam masjid di Arab Saudi. Ya kemarin itu kan ada kejadian. Ada anggota partai di Indonesia yang cukup, ya partainya cukup besar lah. Ya warnanya ya udah nggak usah diomongin ya. Tapi pernah menjadi partai yang besar, menjadi partai penguasa pemerintah waktu itu yang menang pemilu gitulah ya. Itu ternyata dia waktu sembahyang di masjid itu dia mengeluarkan bendera partainya. Nah itu ditangkap. Ya, untung pemerintah Indonesia mempunyai lobby yang kuat dengan pemerintah Saudi Arabia, maka dia akhirnya dilepaskan kembali dan bisa kembali ke Indonesia. Padahal untuk warga Arab Saudi sana sendiri pun kalau berani seperti itu hukumannya berat. Karena dia melanggar undang-undang atau melanggar peraturan bahwa masjid tempat ibadah itu tidak boleh buat ajang kampanye. Betul. Ya di sana jelas sekali. Satu, meneriakkan yel-yel nggak boleh. Membawa gambar-gambar atau simbol-simbol partai tidak boleh. Membawa bendera tidak boleh. Ya kan? Lah sekarang di Indonesia cuman kamu nggak boleh kampanye. Nah, yang artinya kampanye apa? Siapa yang suaranya keras dia yang menang. Karena mungkin takmirnya suaranya kalah keras sama yang tadi itu, ya kan? Jadi nggak berani apa-apa. Mestinya harus diaturkan saja. Satu, tidak boleh kampanye itu artinya satu, membagi-bagi amplop yang ada gambarnya partai, misalnya begitu. Amplop yang ada gambarnya dirinya sendiri atau orang lain, yang kelihatan orang itu juga nggak boleh, gitu, misalnya gitu ya. Tidak boleh membagi selebaran, apapun isinya. Lah itu diterjemahkan. Nah ini tugasnya KPU.
Bawaslu itu bikin aturan-aturan yang jelas. Ya, dengan demikian orang tidak berani mencoba-coba. Dan tidak boleh dikatakan tidak mengetahui. Ya, karena ini betul-betul harus disosialisasikan dengan baik. Kalau ini sudah terjadi, ya mestinya yang namanya tempat ibadah itu bebas kampanye juga akan terjadi. Ya, tapi selama detail larangan itu tidak dibuat tertulis yang hitam putih, ya itu akan terjadi terus. Dan masalah ini juga akan berkepanjangan nggak karuan ya. Nah, katanya kan zamannya sudah digital. Digital itu kan ya atau tidak, hitam atau putih. Nah, masa hal-hal yang seperti ini Bawaslu sama KPU tidak bisa membuat model digital hitam atau putih yang tidak ada abu-abunya. Kita tunggu ya kapan itu terjadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.